Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ilman Nurul Fadlila and my student ID number is 193200090. So today I would like to present the topic is about cooperative principles. So let's move to the next slide. So in this material, I would like to explain four submaterials. The first is the basic concept of cooperative principles. The second is observing the maxims. The third is floating the maxims. The fourth is violating, infringing, and opting out of the maxims. Let's move to the first submaterial. Is about the basic concept of cooperative principles. So the concept was introduced by philosopher H. Paul Grice in his 1975 article Logic and Conversation, in which he argued that talk exchanges were not merely a succession of disconnected remarks and would not be rational if they were. Grice suggested instead that meaningful dialogue is characterized by cooperation, and each participant recognizes in them, to some extent, a common purpose or set of purposes, or at least a mutually accepted direction. Also, Grice stated that make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of talk exchange in which you are engaged. The Grice statement may be analyzed in a way that the people who are communicating are cooperative to each other so that they can achieve purpose of communication. And the statement of Grice, the cooperation principle is all about the purpose of communication. These are the principles which are categorized in various maxims which explain how one can achieve the basic purpose of communication. And in order to issue purpose of communication, the speaker should be truthful, estimate what is purpose of communication, pass out the material accordingly, and keep the topic in premises so that the listener can understand. Also, Grice expanded his cooperative principle with the four following conversational maxims. He develops the classification of maxims into: the first is maxim of quantity. Say no less than the conversation requires. Say no more than the conversation requires. Jadi di maxim of quantity ini, informasi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan secukupnya, tidak boleh berlebihan. For example, did you enjoy your picnic last weekend? And then B answered with yes. Nah, ujaran dari B ini sudah memenuhi maxim of quantity karena dia memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak secara berlebihan. The second is maxim of quality. Don't say what you believe to be false. Don't say things for which you lack evidence. Jadi di maxim of quality ini, jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar dan jangan mengatakan sesuatu yang tidak jelas, atau fakta, harus berbicara sesuai dengan fakta dan harus jujur gitu. For example, how many cooperation maxims according to Grice? According to Grice book that I read, there are 4 maxims in working principles. Jadi ujaran B ini sudah memenuhi maxim of quality. Kenapa? Karena dia berbicara sesuai dengan fakta yang ada, bahwa cooperation maxims berdasarkan Grice itu dibagi menjadi 4 macam. And then next is maxim of manner. Don't be obscure, don't be ambiguous, be brief, and be orderly. Jadi di maxim of manner ini jangan mengatakan sesuatu yang membuat pendengar itu bingung gitu. Jadi informasinya harus jelas dan runtut, tidak boleh ambigu. For example, do you like my haircut? Yes, I like your haircut. Nah, ujaran dari B ini sudah masuk ke maxim of manner karena dia berbicara secara jelas dan tidak belibet-libet dan tidak juga ambigu. Dia sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh A tadi. And next is maxim of relevance. Be relevant. Jadi di maxim of relevant ini, informasi yang diberikan itu harus relevan, sesuai dengan informasi yang ada dan tidak mengalihkan pembicaraan. For example, how are you today? I'm fine, thank you. Nah, I'm fine, thank you ini sudah masuk ke maxim of relevant karena dia relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Next is about floating maxim.
Jadi floating ini merupakan pelanggaran yang terjadi pada maksim karena penutur tidak mematuhi peraturan maksim, dan penutur ingin pendengar itu paham dengan apa yang ia sampaikan. Floating the maxims divided into four. The first is floating maxim of quantity. Jadi di floating maxim of quantity ini maksim floating, dia informasi yang ada itu diberikan secara berlebihan, atau bisa saja informasi yang diberikan itu kurang sehingga tidak memberikan informasi yang jelas. For example, did you enjoy your picnic last weekend? B. Yes, we also went to the beautiful lake nearby the park. Before that, we ate sandwiches and snacks while sitting and enjoying the beautiful view. Nah, ujaran yang diberikan B ini termasuk dalam floating maxim of quantity karena dia melebihi informasi. Dia memberikan informasi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. And next is floating maxim of quality. Di floating maxim of quality ini, informasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan fakta, bahkan bisa saja dia berbohong karena dia mengatakan informasi yang tidak jelas. For example, how many cooperation maxims according to Greece? B. I don't know. Last week I just read about it, but I forgot. I think there are 5 maxims. Is it true? Nah, ujaran dari B ini termasuk dalam floating maxim of quality karena informasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Karena cooperation maxims yang berdasarkan pada Greece ini dibagi menjadi 4 macam, bukan 5 macam. And then the next is floating maxim of manner. Di floating maxim of manner ini, informasi yang diberikan itu ada ambigu dan diberikan secara tidak runtut atau berbelit-belit, seperti itu. For example, do you like my haircut? B. Like usual. Nah, ujaran dari B ini termasuk dalam floating maxim of manner karena bermakna ambigu. Like usual apa? Seperti biasa apa? Seperti biasa cantik kah? Atau hanya biasa saja? Jadi pembicara harus menggali lebih dalam lagi apa yang dimaksud oleh pendengar tadi. Seperti itu. Harus di follow up kembali agar informasi yang diberikan itu jelas. The next is floating maxim of relevance. Di floating maxim of relevance ini, informasi yang diberikan itu tidak relevan atau mengalihkan pembicaraan. Contohnya, where are you going? Be answered with I like coffee. Nah, sudah jelas bahwa pertanyaan itu kan where are you going? Pasti harusnya dijawab dengan saya mau pergi ke bla bla bla. Tapi ini dijawab oleh B dengan I like coffee. Jadi ini tidak relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Dia mengalihkan pembicaraan dengan saya menyukai kopi. Seperti itu. Next, another maxim atau another pelanggaran lainnya ada violating a maxim. Violating a maxim, a speaker is said to violate a conversational maxim when he knows that the hearer will not know the truth and will only know the expressed meaning of what is said. To put it differently, the speaker intentionally misled and deceived the hearer. Jadi di violating a maxim ini, pembicara itu sengaja memberikan informasi yang tidak jelas agar pendengarnya itu tidak paham dengan apa yang dimaksud. Seperti itu. Contohnya, Ilma, kamu beli album NCT itu berapa harganya? Terus Ilma jawab, murah, cuman 125.000 gitu. Nah, aslinya Ilma itu bohong kepada si pembicara. Harga asli dari album NCT-nya itu harganya 215.000 bukan 125.000. Hal ini dilakukan mungkin ada beberapa alasan. Pertama, dia takut dimarahin. Kemudian dia takut orang berpikir macam-macam karena harganya terlalu mahal atau apapun itu, sehingga dia berbohong kepada si penutur atau pembicara. Tapi pembicara itu dia tuh percaya dengan apa yang dibicarakan oleh si Ilma tadi. Dia percaya kalau harga album itu 125.000, tanpa dia menanyakan lebih dalam lagi apakah benar harganya itu beneran 125.000 atau dia berbohong. Seperti itu. The next is infringing a maxim. Sometimes speaker infringes the maxims because
He or she is incapable to speak clearly. He or she doesn't know the culture or he hasn't enough knowledge of language. Jadi di infringing a maxim ini ketika pembicaranya itu memiliki kekurangan bahasa atau dia tidak lancar dalam berbahasa. Contohnya, saat kita belajar bahasa asing, misal belajar bahasa Korea, lalu kita mencoba untuk berbicara kepada orang Korea asli itu, baik itu secara langsung ataupun secara online gitu kan. Nah, saat kita membalas pernyataan atau pertanyaan dari orang native speaker itu, dari Korea itu, kita menjawabnya secara terbata-bata atau secara gugup ataupun gagap. Nah, itu dinamakan infringing a maxim. Jadi, informasi yang kita berikan kepada pembicara itu tidak jelas karena kekurangan berbahasa itu. Next is opting out of a maxim. Opting out a maxim occurs when the speaker cannot reply in normal way that is expected. Jadi, ini terjadi karena penutur harus melanggar maksim dengan alasan tertentu. Gitu. Contohnya, ketika polisi berbicara, memberitahu kepada media tentang perampok yang terjadi di suatu daerah, dan dia hanya memberikan inisial saja, tidak memberikan identitas aslinya. Hal ini karena polisi ingin menjaga identitas asli dari si perampok tadi. Oke, selanjutnya this is text transcript from comedy show, namely Lepor Pak, edition 4th April 2022. I found there are floating of maxim in here, so let's try to analyze this transcript. Oke, Andre, kita harus buat tim nih. Hesti menjawab, berarti kita buat nasi dulu ya. Nah, ujaran Hesti ini termasuk dalam floating maxim of relevance. Kenapa? Karena dia itu nggak nyambung dengan apa yang dimaksud oleh Andre. Karena Andre maksud tim di sini kan adalah sebuah grup atau kelompok. Tapi yang dimaksud sama Hesti ini, dia mempelesetkan menjadi sebuah nasi bayi, bukan nasi tim. Makanya Kiki menimpalkan lagi dengan itu bubur, woi bubur, nasi tim gitu. Jadi Hesti ini masuk ke floating maxim of relevance. Kemudian ditambah lagi Andika, mau kemana? Dia berbicara kepada Wendy. Timmy, jawab Wendy. Nah, jawaban Wendy ini masuk ke a floating maxim of manner karena bermakna ambigu. Timmy itu apaan? Timmy itu nama sebuah tempat kah, nama sebuah daerah kah, atau nama seseorang? Kalau misalnya orang tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Wendy, maka akan terjadi kesalahpahaman. Namun di sini dijelaskan lagi oleh Andika, bukan Timmy itu Taman Marzuki Ismail. Jadi Timmy ternyata nama sebuah taman, yaitu Taman Marzuki Ismail. Gitu. Terus selanjutnya Andre bilang lagi, kamu saya namai tim hilir, kamu saya namai tim mudik. Hilir mudik dong, nggak keren gitu kan. Terus ujaran Kiki ini termasuk dalam floating maxim of manner karena dia bermakna ambigu. Hilir mudik kan dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya bolak-balik kan. Apa yang bolak-balik? Kalau misalnya ada penonton yang baru nonton pada saat Kiki bilang hilir mudik, pasti dia akan bertanya-tanya dan terjadi kesalahpahaman. Siapa yang hilir mudik? Siapa yang sedang bolak-balik? Padahal Kiki di situ sedang berada pada tempatnya, tidak bolak-balik. Hal ini sama juga dengan mondar-mandir. Mondar-mandir ini juga masuk ke floating maxim of manner, bermakna ambigu. Siapa yang mondar-mandir? Kan? Terus sama halnya juga gondal-gandul. Gondal-gandul ini juga masuk ke floating maxim of manner, mana ambigu. Apa yang gondal-gandul? Kok bisa? Kok ada orang yang menyebutkan gondal-gandul? Ada penonton yang baru nonton pada saat dibilang gondal-gandul kan pasti pikirnya kemana-mana, kan? Jadi ini bermakna ambigu dan menyebabkan kesalahpahaman. Dan juga ada obat koreng. Obat koreng yang diujarkan Andika ini juga masuk ke floating maxim of manner, bermakna ambigu. Mungkin ada orang yang kalau misalnya tidak paham, dia akan bertanya, siapa yang sakit, siapa yang luka, kok bisa diberi obat koreng gitu kan. Nah, padahal yang dimaksud semuanya itu adalah nama kelompok yang dibuat lucu oleh Andre, Kiki, dan Andika. Seperti itu.
Okay, that's all about my presentation. Thank you for watching this video. I hope you are understand with my explanation. I'm sorry if I had a mistake. Last for me, I'm Ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.